Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Narin RA dalam acara Bedah Opini di Lingkar TV. Lingkar TV merupakan TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo. Caranya mudah, kalian bisa download aplikasi Lingkar TV di Play Store dengan cara masuk Play Store, search Lingkar TV dan kemudian diinstal. Mudah bukan? Baik, sekarang saya akan membahas mengenai waktunya Pati dipimpin pemimpin idaman. Nah, berbicara mengenai Kabupaten Pati sendiri ini merupakan salah satu daerah yang memiliki geografis yang cukup luas dengan beragam potensi alamnya juga. Nah, karena itu membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami bentuk geografis dari Kabupaten Pati ini sendiri dan kemudian juga kultur dari masyarakatnya yang seperti saya sampaikan tadi memiliki daerah geografi yang cukup luas. Nah, sudah bersama dengan saya Bapak Muhammad Lukman, beliau merupakan Ketua PD Muhammadiyah Pati. Apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Ya, Pak Lukman ini juga adalah Ketua PD Muhammadiyah yang belum lama ini dilantik ya Pak ya? Iya, betul. Setelah melewati berbagai kontestasi yang lumayan menguras emosi juga nggak ya Pak? Ya, tidak juga sih. Ya tidak ya. Lebih landai lah, mungkin tidak akan sepanas ketika kontestasi di politik gitu ya Pak. Kalau itu berbicara dengan ormas. Walaupun kita tahu sendiri di ormas itu juga intrik-intrik dan politiknya itu juga cukup tinggi. Oh iya, betul. Nah, oleh karena itu akan sangat relevan ketika saya menanyakan ke Pak Lukman, sebenarnya ciri-ciri pemimpin yang idaman itu yang seperti apa sih Pak? Oke. Pertama saya tertarik dengan temanya. Yang diambil kata idaman itu menunjukkan masih ada satu optimisme di dalam kata itu. Karena idaman itu kan ada sebuah harapan. Jadi ada sosok pemimpin yang diharap-harapkan, yang digadang-gadang. Nah, itu yang pertama. Sehingga dengan begitu kita mempunyai satu harapan dan satu optimisme bahwa di Pati ini nanti masih ada kader-kader Pati yang insya Allah melalui berbagai macam saringan itu nanti akan ketemu. Yang idaman itu tadi. Yang idaman itu. Ya, karena sejauh ini pemimpin idaman itu ya barang langka. Iya, apalagi dalam konteks sosial yang sekarang dinamikanya sangat ketat itu ya. Hampir-hampir kepemimpinan itu bergeser dari sebuah amanat menjadi kepentingan. Ini yang kemudian menarik. Oleh karena itu pemimpin yang diidam-idamkan itu adalah pemimpin yang pada diri orang itu ada sejumlah nilai yang diwarnai dengan nilai-nilai kebenaran bersumberkan dari wahyu itu. Jadi kalau saya melihat begini, namanya kebenaran itu idaman itu hampir identik dengan kebenaran. Artinya apa? Hampir semua manusia itu satu menginginkan adanya kebenaran. Itu. Kalau tidak benar nggak diminati, nggak diidolakan, nggak diidam-idamkan kan gitu. Tapi dalam konteks kebenaran itu sendiri ada beberapa yang mempunyai definisi yang berbeda-beda. Satu, ada sekelompok ulama khususnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengidentifikasi bahwa kebenaran itu adalah hak mutlak pada yang memberikan wahyu. Nah, dalam hal ini Allah. Apakah manusia bisa menentukan kebenaran? Tidak bisa. Manusia hanya bisa melihat
tentang fenomena kebenaran itu sendiri. Apakah akal manusia nggak mampu menembus sana? Mampu, tapi tidak secara objektif, masih ada warna-warna di dalamnya. Nah, jadi anugerah Allah yang namanya akal itu sebetulnya sudah sangat luar biasa. Kan tetapi ketika akal itu berkembang dengan ilmu pengetahuan, tetapi tidak disinkronkan dengan pertumbuhan dan penguatan keimanannya, kebenaran itu akan berjalan sendiri tanpa ada warna-warna keimanan yang akhirnya nanti akan tembus menjadi sebuah sikap ketakwaan. Nah, insya Allah apabila pemimpin itu dilandasi dengan satu keimanan atau ketakwaan itu tadi yang sudah lahir dalam bentuk sikap ketakwaan, apapun yang dia lakukan, kebijakan apapun yang akan diproduk, regulasi apapun yang akan diputuskan, itu insya Allah semuanya akan mengalir menuju kepada rahmatan lil alamin. Itu. Nah, di sini pentingnya kita sebelum menentukan pilihan itu, ya memang harus melakukan kajian yang mendalam. Ini tidak main-main sebetulnya. Kepemimpinan itu tidak main-main dan itu betul-betul amanat. Nah, jadi harus selektif. Nah, manusia hanya menjadi perantara untuk memilih saja, dan tetapi sebetulnya hak yang menentukan ini yang nanti akan ditakdirkan menjadi pemimpin dan ini yang tidak, itu hak itu ada pada Allah. Dan nanti surat Al-Imran 26 itu sudah jelas itu, bahwa yang namanya kekuasaan itu dari Tuhan, dari Allah. Dia, Allah, yang kuasa untuk memberikan kekuasaan itu kepada siapapun yang dia kehendaki, gitu kan. Nah, maka mekanisme pemilu dan sebagainya itu hanya merupakan piranti, wasilah untuk menuju kepada pilihan yang terbaik di antara yang baik. Itu terbaik di antara yang baik ini. Kemudian tadi menurut Pak Lukman itu dibatasi pada masih dia adalah orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Nah, dalam memimpin, kalau mungkin itu untuk memimpin sebuah ormas yang memang didominasi dengan satu agama ya sebetulnya seperti itu, akan tetapi kemudian ketika memimpin daerah harus bisa mengayomi berbagai macam agama juga gitu. Nah, selain memiliki keimanan dan ketakwaan tersebut gitu, apakah ada kriteria lain yang juga harus dimiliki untuk mencari pemimpin idaman untuk Kabupaten Pati ini sendiri? Karena kita tahu di Kabupaten Pati ini tidak hanya didominasi oleh salah satu agama. Betul sekali. Jadi sebetulnya Allah itu menurunkan Al-Quran itu kan diperuntukkan bagi seluruh manusia. Ya. Diperuntukkan bagi seluruh manusia, sehingga orang yang berpedoman dalam hidupnya kepada Al-Quran itu saya yakin dia mempunyai visi dan misi untuk kemaslahatan masyarakat yang luas, dan itu berdasarkan bimbingan wahyu. Jadi orang yang memang mengetahui dan memahami ilmu agama dengan benar dan dengan kafah gitu, dia tidak akan memilah-milah atau membedakan kemudian siapa yang akan dipimpinnya. Tidak, insya Allah tidak. Jadi dia betul-betul akan berdiri di tengah dengan catatan ya, dia beragama secara benar. Beragama secara benar. Artinya apa? Agama itu jangan hanya diposisikan sebagai identitas, tapi harus mempribadi betul gitu kan. Harus mempribadi. Maka ketika seseorang itu bisa mempribadi dalam pemahaman agama, tidak hanya dalam segi ubudiyahnya, tapi muamalah itu bagian dari amanat yang diberikan kepada orang yang beriman, karena kita itu membawa misi amanat yang
ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan generasi kita sekarang itu mempunyai kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa ajaran-ajaran Rasulullah itu difahami oleh manusia, ya, difahami oleh manusia, kemudian mereka manusia itu faham ajaran agama secara benar sesuai dengan rujukan pertama dan utama, sumber utama dan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian mereka juga bisa mengamalkan ajaran sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau, Rasul kita. Gitu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa pemimpin idaman itu adalah seseorang yang memang akhlaknya pun gitu, itu akhlaknya itu mulia ya, baik gitu. Kita di sini idaman tadi diidentikan dengan kebenaran, tetapi kita tahu kalau di masyarakat itu kebenaran itu tidak, orang yang selalu mendirikan atau memegang teguh kebenaran tidak selalu dicap baik di masyarakat. Nah, bagaimana itu menghadapi fenomena bahwa orang yang selalu memegang kebenaran, bahkan kadang di zaman sekarang ini gitu, di era sekarang ini justru dianggap aneh atau tidak wajar. Yang wajar adalah mereka yang mengikuti arus yang terbanyak gitu, meskipun arus yang terbanyak itu tidak benar, tapi itu dipandang normal dan wajar di masyarakat. Dan ketika pemimpin ini memegang sesuatu yang memang dia yakin itu adalah sebuah kebenaran berasal dari wahyu tadi dan kebersihan hati ya. Tapi kemudian itu malah dianalogikan oleh masyarakat bahwa itu aneh, itu tidak wajar. Itu bahkan terkadang ekstrimnya disebut menyimpang. Nah, bagaimana? Ya, memang betul. Terkadang begitu. Termasuk Islam sendiri itu di awal turunnya itu kan diidentifikasi sebagai sesuatu yang aneh bagi masyarakat waktu itu gitu kan. Nah, jadi kenapa aneh? Karena memang berbeda dengan apa yang sudah ada di kebanyakan di masyarakat itu. Nah, karena itu dari hari ke hari itu kebenaran itu malah menjadi barang langka. Iya. Nah, maka orang yang benar justru dianggap salah, bahkan diprediksi oleh Rasulullah saat itu yang namanya zaman itu nanti mendekati akhir zaman itu ada yang namanya kelompok umat yang namanya Ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah sekelompok orang yang ketika ada orang yang tidak berpegang teguh kepada ajaran agama, justru itu yang mendapatkan tempat di hati banyak orang. Mendapatkan amanah. Nah, jadi yang diberi amanah adalah sesungguhnya orang-orang yang justru tidak jujur. Yang jujur malah dianggap dia itu pengkhianat. Gitu. Dan seterusnya banyak sekali itu indikator-indikator itu yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, tidak dipercaya, dianggap curang, diberi amanat kekuasaan dan sebagainya di situ. Nah, maka belajar dari situ, prediksi Rasulullah itu kita harus selektif. Bagaimanapun orang yang dalam hidup dan kehidupannya, tabiatnya, ya, kegiatannya itu berwarna, ya, ada warna-warna keagamaan jauh lebih baik daripada yang meninggalkan sama sekali. Itu. Jadi artinya memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika sempurna, masih ada warna-warna yang mengandung keagamaan itu akan jauh lebih baik daripada yang sama sekali tidak menunjukkan warnanya. Iya. Dan kemudian ketika pertanyaannya orang yang seperti itu, yang mungkin adalah merupakan sosok pemimpin idaman menurut Muhammadiyah Pati gitu. Tapi kemudian itu tidak mendapatkan dukungan di masyarakat gitu. Upaya apakah yang dilakukan Muhammadiyah ini untuk kemudian mensosialisasikan hal ini gitu loh? Seperti apa, Pak? Jadi memang gini, Mbak, Muhammadiyah itu memang sejak kelahirannya itu mengidentifikasi diri sebagai sebuah gerakan yang berbasis masyarakat. Jadi berbasis masyarakat artinya memang
tidak berpolitik secara praktis itu. Nah, tetapi memang tujuan Muhammadiyah itu dari lapangan yang dipilih itu masyarakat, maka dia perjuangannya adalah bagaimana membina masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang soleh, itu kan. Kalau di internal Muhammadiyah ya membentuk masyarakat seorang muslim ya muslim yang sungguh-sungguh, itu muslim yang penjenengan tadi mengatakan yang kafah tadi itu, iya. ya, muslim yang konsisten dengan pilihannya, itu kan. Nah, kalaupun orang sering bertanya pada Muhammadiyah, kenapa yang dibentuk masyarakat Muslim, tidak negara Islam, itu kan. Kadang-kadang yang bertanya begitu. Ada yang bertanya seperti itu? Ada kelompok yang tidak suka juga gitu. Nah, dasar pemikiran kenapa yang diarah oleh Muhammadiyah itu adalah terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, maka insya Allah orang itu akan mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan baik, itu kan. Nah, sehingga ketika Muhammadiyah mencoba melakukan pencerahan kepada masyarakat, ini juga bahan-bahan yang harus dikaji, siapa yang mestinya memimpin dan sebagainya. Ini, maka Muhammadiyah sampai saat ini, sejak tahun 1912 sampai saat ini itu belum pernah mengarahkan pada warganya untuk memilih, bukan untuk memilih, untuk mendirikan partai politik sendiri, tidak. Tetapi Muhammadiyah dengan terbentuknya kader-kader yang baik, yang solih, itu dipersilahkan menentukan pilihannya akan masuk ke partai politik atau tidak masuk ke partai politik, itu diperbolehkan, gitu. Dengan catatan tentu saja kalau memilih partai politik, ya partai politik yang tidak kontradiktif dengan visi dan misi perjuangan Muhammadiyah, gitu. Nah, berbicara mengenai partai politik, kita tahu lah kalau warga Muhammadiyah itu identik dengan salah satu parpol yang sekarang juga sudah terpecah, dan kemudian ada parpol baru lagi yang juga mengklaim bahwa dia merupakan wadah untuk warga Muhammadiyah. Nah, sikap Muhammadiyah Pati sendiri bagaimana dengan dua partai politik ini? Tapi kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo, dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng.
setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, Dinas Lembaga, kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaksel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kembali lagi bersama saya Nadine RA dalam acara Bedah Opini di Lingkar TV. Kita masih membahas mengenai waktunya Pati dipimpin oleh pemimpin idaman. Nah, masih bersama dengan saya, Ketua PD Muhammadiyah Pati, Bapak Muhammad Lukman. Nah, tadi kita sempat membahas ya Pak mengenai suara Muhammadiyah ini gitu. Walaupun memang tidak berpolitik secara praktis, tapi sudah terwakili dengan 2 partai politik yang memang didirikan oleh warga Muhammadiyah. Kita sebutlah dia PAN dan Partai Umat gitu. Dua-duanya didirikan oleh warga Muhammadiyah sendiri dan diklaim sebagai perwakilan dari warga Muhammadiyah itu sendiri gitu. Nah, kalau di Pati ini seperti apa Pak? Apakah 2 parpol ini juga mewakili dari suara kader Muhammadiyah atau tidak? Ya, sebetulnya gini, saya ingin meluruskan dulu ya statement itu atau narasi itu. Jadi Muhammadiyah jelas sikap politiknya jelas, tidak berpolitik praktis, itu satu. Yang kedua, bukan atau tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Ini sikap resmi organisasi gitu. Kan tetapi Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk tetap mempunyai hak-hak politiknya itu dipakai. Gitu. Justru kita mendorong hak politik itu harus dipakai, karena memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban. Memilih pemimpin itu kewajiban. Sehingga jangan sampai justru ada warga Muhammadiyah yang tidak menggunakan hak pilihnya, gitu kan? Tetapi
yang penjelasan sampaikan tadi, dua parpol yang tadi disebutkan itu tidak merupakan afiliasi dari Persyarikatan Muhammadiyah, bukan? Tidak mewakili Tidak dari mewakili. Persyarikatan Muhammadiyah Iya. gitu. Iya. Kalau begitu untuk parpol yang mendekati dengan visi misi dari Muhammadiyah sendiri gitu. Kita melihat berbagai parpol yang sekarang sudah mulai mendaftarkan diri di KPU itu, partai apa yang kemungkinan akan bisa mendapatkan dukungan mayoritas dari suara warga Muhammadiyah? Kalau terkait itu tentu kita tidak bisa memberikan prediksi ya untuk warga kita itu akan mengarah ke partai politik mana, karena kita kader-kader Muhammadiyah itu juga berada di berbagai macam partai politik. Dan boleh di berbagai macam partai politik, atau mungkin ada kalau warga Muhammadiyah itu jangan memilih partai politik yang seperti ini karena seperti ini kayak gitu, itu udah beda jauh. Dan kayak seperti itu, ada nggak arahan seperti itu Kalau untuk arahan warga seperti itu Muhammadiyah? tidak ada, cuma Muhammadiyah itu memang memberikan arahan dan pencerahan kepada warganya. Ya kalau memilih sesuatu itu ya yang normatifnya itu satu ya berkomitmen untuk kemakmuran rakyat gitu kan, kepentingan masyarakat luas, tidak mementingkan kepentingan golongan atau partainya, kan itu harusnya. Sehingga seandainya yang dipilih itu tadi menang gitu, menjadi pemenang dalam pemilu atau dalam pilkada, itu dia juga harus bisa dan siap menerima dan tetap memberlakukan partai-partai politik yang tidak menjadi pengusung maupun pendukung. Harus diberlakukan dengan sebaik mungkin, sama seperti itu. Tidak boleh ada sikap politik yang bahasa Jawanya itu bansiding bansiladan walaupun menang. Jadi misalnya ada salah satu kader gitu, kader dari Muhammadiyah sendiri yang kemudian dia berkiprah di partai politik katakanlah seperti PDIP gitu, seperti itu. Apakah dia juga akan mendapatkan dukungan dari warga Muhammadiyah? Kalau sistem politiknya ini kan by name ya. Iya. By name, maka tidak mustahil, dan kita punya itu kader di Jawa Tengah, DPR RI dari partai. Iya. Iya betul, Pak Edi Wuryanto. Iya. Itu kan sesuatu yang istimewa atau kelangkaan ya. Ada warga Muhammadiyah yang kemudian bergabung dengan parpol yang katakanlah memang dia dikenal tidak sesuai dengan kemuhammadiyahan atau persyarikatan Muhammadiyah kayak gitu. Jadi kalau di Pati sendiri hal-hal semacam itu tetap diperbolehkan ya, dan tidak menjadi persoalan gitu. Tidak dipersoalkan. Tapi dari dua parpol ini sendiri yang diklaim memang didirikan oleh warga Muhammadiyah dan ditujukan juga untuk kalau bisa sih ya mengikat suara warga Muhammadiyah ini. Apakah sudah ada figur-figur tertentu dari Muhammadiyah ini yang cukup mewakili suara persyarikatan Muhammadiyah ini melalui partai politik yang sudah kulon-won? Nah, ini saat ini kita bahas dulu lah partai politik yang sudah kulon-won di Muhammadiyah Pati ini, partai politik apa aja? Yang kulon-won itu kan baru Partai Umat itu ya. Kemudian yang dulu inisiatornya sama-sama Pak Amin Rais itu. Ini sampai sekarang belum pernah ketemu dengan kita, gitu kan. Nah, justru kita ini saat ini prihatin, saya prihatin dengan kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah. Karena di Pati ya khususnya, atau secara umum ini? Di Pati. Di Pati. Khususnya di Pati. Karena apa? Untuk mendorong teman-teman itu punya keinginan yang kuat berkecimpung di partai politik ini masih sangat minim. Ya, masih sangat minim. Sebenarnya kita sangat mendorong. Itu PR-nya Pak Lukman ini, bagaimana kemudian yang minim ini menjadi maksimal? Nah, ini sedang kita coba, kita motivasi, kita berikan pencerahan bahwa ormas Islam pun itu harus cawe-cawe dalam masalah politik, mau tidak mau.
Kenapa? Karena politik itu sebetulnya kan sebuah media menuju pada kekuasaan. Oke. Ya kan? Sebuah media menuju pada kekuasaan. Ketika saya mengambil ini ya, mengambil apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, kebobrokan, kemaksiatan, kemungkaran itu merebak di mana-mana bukan karena bertambah banyaknya orang-orang jahat, gitu kan? Tetapi lebih dipengaruhi oleh banyaknya orang-orang soleh yang terdiam melihat fenomena-fenomena keburukan, kemungkaran itu. Nah, maka ini bagaimana bisa diterima menjadi bahan pencerahan oleh kader-kader kita itu, supaya mereka tertarik. Boleh, silahkan. Mau lewat partai manapun silahkan untuk itu kan. Iya. Dan pesan dari pendiri Persarikan juga begitu. Nah, di era-era awal itu kan namanya para pimpinan pusat Muhammadiyah itu kan semua adalah penggerak yang membidani lahirnya NKRI. Artinya apa? Politisi juga, itu kan, politisi juga. Nah, karena itu pada keputusan yang terakhir itu Muhammadiyah itu membolehkan aktif di partai politik, boleh sambil nyambi jadi pengurus. Nah, boleh sepanjang tidak di pucuk pimpinan. Jadi selama tidak berada di pucuk pimpinan dibolehkan untuk mendua di partai politik sebagai pengurus partai politik, begitu boleh juga. Dan sebagai calon legislatif. Boleh. Kayak gitu. Oke, baik. Tadi kita sedang berbincang mengenai parpol yang sudah kulonwon di Muhammadiyah Pati ini. Dari parpol yang sudah kulonwon di Muhammadiyah Pati tersebut, itu apakah sudah ada sosok figur yang memang bisa mewakili aspirasi dan pesan-pesan dari Muhammadiyah ini untuk dibawa ke pemerintahan? Kalau di pemerintahan ya, pemerintahan dalam hal ini yang apa? Eksekutif. Legislatif ya? Legislatif. Ini eksekutifnya udah ada? Ya, belum sih. Udah ada warna, udah ada pandangan juga? Belum. Terlalu dini nih Mas. Yang kalau legislatifnya itu, ini yang saya prihatin kan itu, sudah kulon nuwun. Iya. Ya, sudah kulon nuwun, tapi justru kursi untuk di tingkat kabupaten kosong, tidak terisi. Kenapa seperti itu? Nah ini, itu yang tadi saya sampaikan, ketertarikan bergerak di bidang politik itu terlalu minim masih. Kalau misalnya ada ungkapan seperti ini bahwa suara orang Muhammadiyah gitu, itu kurang penting untuk dunia perpolitikan di Kabupaten Pati. Anda setuju dengan hal itu? Tidak. Mengapa? Jadi begini, politik dengan sistem pemilu kita, ya, itu kan one man one vote. Nah, jadi bagaimanapun juga satu suara itu berharga, gitu. Sangat berharga. Apalagi suara Muhammadiyah cukup. Apalagi semuanya, tapi kita tidak ada program untuk memobilisir memang. Jadi diperbolehkan aja, silahkan. Mana yang dilihat itu sebagai bentuk representasi dari yang diperkirakan ini adalah mewakili kita, dipersilakan untuk diambil kan gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ada yang sudah mewakili apa belum dari ini, ya terus terang kalau untuk di Kabupaten Pati legislatifnya kita belum bisa menentukan itu dari mana ini
karena memang ya legislatifnya terlalu banyak orang yang akan dipilih sebagai alternatif. Tapi ada. Ya nanti harus ada, endingnya harus ada gitu. Endingnya harus ada di 2024. Iya, harus ada dalam pemilu karena tidak harus berpartisipasi betul itu. Nah, kemudian apalagi pilkadanya. Iya, betul. Itu kan. Pilkadanya harus berpartisipasi. Bagaimana cara Muhammadiyah untuk ikut berpartisipasi? Sementara kesadaran untuk berpolitiknya sangat rendah. Sementara kesadaran berpolitik warga kita itu masih dalam posisi sebagai pemilih saja. Jadi nanti akan berpartisipasi sebagai pemilih. Pemilih. Untuk tanggung jawab terhadap posisi sebagai warga negara. Jadi akan memposisikan sebagai yang dipimpin dan belum ingin mengambil andil atau amanah untuk yang memimpin. Kalau saat ini berbicara soal itu terlalu, ya mungkin terlalu prematur juga ya, terlalu prematur. Karena kesadarannya baru tumbuh di eranya Pak Lukman mungkin ya, karena di sebelum-sebelumnya belum ada. Betul. Tapi ada pandangan untuk ke sana next bahwa warga Muhammadiyah juga harus bukan hanya sekedar dipimpin tapi juga memimpin. Insya Allah ada. Ada wacana untuk ke sana? Ada. Dan bagaimana upaya-upaya tersebut untuk kemudian sampai ke tahap tersebut gitu. Ya. Kita akan bedah lebih dalam lagi setelah jeda yang satu ini. Oke. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah tor busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House
ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibrasos ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibrasos buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Baik, kita masuk ke segmen yang terakhir dan perbincangan kita makin seru sekali di sini ya. Masih dengan tema kita, waktunya Pati dipimpin oleh pemimpin idaman. Nah, tadi kita udah bahas banyak hal termasuk partai-partai politik yang sudah kulonuwun di Muhammadiyah Pati ini, tapi sayangnya dari Muhammadiyah Pati sendiri kesadaran untuk berpolitiknya ini masih rendah. Nah, di era yang sekarang ini, di eranya Pak Lukman ini akan dibangun sebuah terobosan ya. Kurang lebih seperti itu untuk meningkatkan kesadaran berpolitik di warga Muhammadiyah ini sendiri. Nah, kalau kita membedah lebih lanjut gitu, kedepannya itu memang apa yang akan dilakukan? Kita masih punya beberapa waktu nih Pak, beberapa waktu menjelang 2024 untuk Pilkada 2024 untuk menggeliatkan dan menghangatkan bara yang lama terpadamkan ini. Karena kita tahu sendiri bahwa memang elit-elit Muhammadiyah itu juga merupakan orang-orang yang berpolitik. Nah, kemudian kita di daerahnya ternyata semangat politiknya itu sangat rendah. Nah, ini ada upaya apa nanti untuk kemudian membangkitkannya sehingga bisa ikut mewarnai, bukan hanya memimpin tapi bisa ikut memimpin Kabupaten Pati di 2024 nanti. Ya. Jadi begini. Dalam periode kepemimpinan PDM ini itu kemarin kan sudah membentuk semua badan pembantu pimpinan ya, unit pembantu pimpinan, unsur-unsur pembantu pimpinan itu salah satunya ada yang namanya MPKSDI. MPKSDI itu adalah sebuah majelis yang terkait dengan sumber daya insani. Nah, maka di situ nanti adalah sebuah forum untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang bisa dijadikan untuk media memberikan pembekalan kepada kader-kader kita dalam arti pembekalan yang luas, tidak hanya politik ya. Karena kita membutuhkan ada kader politik, ada kader organisasi, ya, ada kader penggerak-penggerak yang lain itu, macam-macam. Nah, maka lewat kegiatan-kegiatan intensif dalam bentuk diskusi dan penyertaan mereka dalam pelatihan-pelatihan macam-macam, itu mudah-mudahan nanti semakin tumbuh ketertarikan. Kalaupun belum bisa tampil sebagai pemimpin di depan, nah itu paling tidak nanti harus ada yang mau didorong untuk orang kedua atau yang beberapa. Penasehat-penasehatnya. Kira-kira begitu. Oh ya, orang kedua ini sudah ini cukup berani sekali ya untuk bercita-cita memiliki orang kedua di pemerintahan. Memangnya apakah dari kader Muhammadiyah sendiri saat ini gitu,
saat ini ya, kita berbicara saat ini, itu sudah ada yang layak untuk diusung di 2024 nanti walaupun oke katakanlah sebagai K2-nya. Karena kalau mungkin untuk K1-nya belum ada gitu. Bagaimana? Kalau udah ada stoknya belum kadernya? Kalau stoknya ada ya, cuma kalau di format di 2024 ini kok terlalu dekat gitu. Terlalu dekat. Stoknya ada? Ada. Stok pemimpin idaman tersebut? Insya Allah ada. Idaman kah? Idaman di sini bukan hanya religius ya, yang saya harapkan juga mengerti ilmu pemerintahan tentunya. Yang penting kompeten, ya, mempunyai kompetensi sebagai seorang pemimpin yang dia mempunyai pemahaman yang lebih makro terhadap pengelolaan sebuah kawasan ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu? Sebuah negeri, sebuah kawasan yang penduduknya itu di bawah naungan ridho Allah. Itu. Jadi sudah ada yang seperti itu. Insya Allah ada. Asli dari kader Muhammadiyah atau menculik dari luar? Ya kita mencari kader di dalam lah. Kader tetap diutamakan kader yang di dalam. Nah, tapi untuk stoknya ada ya? Jadi dari Muhammadiyah untuk masyarakat, prinsipnya nanti begitu. Dan apabila misalnya memang ada sadaran proposal, kita pengen maju untuk Pilkada 2024 nanti gitu, silahkan Muhammadiyah mengajukan kadernya gitu. Ada. Kira-kira ada berapa lah stoknya kader yang sudah siap untuk memimpin Kabupaten Pati dari Muhammadiyah? Ada ya, ada. Tapi kan perlu diasah, ya kan? Jadi masih tumpul ini. Masih perlu diasah supaya lebih cemerlang kan gitu. Jadi selama ini kan memang sudah terlalu lama kan itu, terlalu lama tenggelam, sehingga untuk menjadikan Mas Murni yang cemerlang itu ya perlu proses kan? Perlu proses. Iya. Dan kira-kira kalau misalnya proposal itu datangnya ke Muhammadiyah besok gitu, tolong dong ajukan satu kader Muhammadiyah untuk mengisi posisi K2 gitu. Apakah itu cukup waktu untuk mengasahnya? Kalau saya secara pribadi itu insya Allah ada itu ya, stok itu saya lihat ada. Tapi kan namanya Muhammadiyah itu kan kolektif kolegial, sehingga saya tidak bisa merepresentasikan untuk memberikan justice ini ada besok namanya ini, itu nggak bisa. Sehingga tetap harus merekomendasikan tapi bisa. Iya. Itu kira-kira saat ini gitu, orang tersebut berkiprah di mana? Apakah beliaunya juga sudah banyak berkutat di pemerintahan? Kita tahulah kalau usaha di Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu cukup banyak sekali ya, terutama di Kabupaten Pati ini juga amal usahanya itu maju-maju. Ada rumah sakit, ada pendidikan, ada lazismu gitu. Nah, kalau kemudian kita mengerucutkan ke sosok tersebut yang tadi disebutkan, itu apakah dia berkiprahnya saat ini tuh di mana? Laboratorium kepemimpinan dia di mana? Ya, laboratorium kepemimpinannya ya di persyarikatan, ya di majelis, ya di amal usaha. Itu kan. Ada, tetapi harus dikonfirmasi kesediaan dan tidaknya. Kan itu. Iya. Harus orang itu juga sedia apa tidak. Ada ketertarikan di dunia politik atau tidak? Harus itu dulu kan. Adanya ada gitu. Saya melihat ada itu. Jadi kalau misalnya proposal itu ditawarkan ke Muhammadiyah, ayo dong Muhammadiyah tahun 2024 ikut mewarnai perpolitikan ini, ikut memimpin gitu lah. Bukan hanya mewarnai tapi ikut memimpin di Kabupaten Pati ini sendiri gitu. Apa langkah Muhammadiyah yang akan dilakukan? Apakah dia akan mendorong kadernya tersebut yang kemungkinan tidak memiliki ketertarikan di dunia politik, atau kemungkinan akan meng-hire dari luar yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah? Kalau sementara prioritas pertama dari internal itu.
Kalau saya lebih suka itu dari internal dulu. Kemudian kalaupun dari di mana beliau itu beraktivitas di Pati atau di luar Pati, kan bisa jadi kan orang Pati, warga Persyarikatan Muhammadiyah saat ini sedang bekerja di ABCD di luar daerah, bisa jadi seperti itu. Berarti ada kemungkinan untuk mengambil kader Muhammadiyah yang dia mungkin tidak berdomisili di Kabupaten Pati ya, demi untuk memenuhi harapan dari calon pendukung yang memang ingin menggandeng gitu. Katakanlah seperti kita lihat kontestasi dalam perpolitikan kita yang saat ini di nasional gitu, demi untuk menggandeng atau menggait suara Nahdien gitu. Sosoknya siapa yang penting itu bisa mewadahi suara dari Nahdien gitu. Nah, kalau misalnya hal semacam itu terjadi di Kabupaten Pati, sosoknya terserahlah dari Muhammadiyah mau mengusulkan siapa. Yang penting aku tuh pengen berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah akan langkah-langkah yang akan dilakukan? Apa pertama tadi mungkin dari internal, kedua mencari internal dari luar daerah. Itu alternatifnya. Ada alternatif lain lagi? Ya sementara untuk apa namanya, untuk berkolaborasi itu memang kita ingin ya. Iya. Kita ingin berkolaborasi dengan diajak. Dengan siapapun lah. Selama ini udah pernah diajak atau belum pernah diajak? Sementara ini, seingat saya belum ya. Belum pernah ada yang mengajak. Belum. Nanti kalau saya yang nyalon, saya ajak. Iya. Ya, jadi harapannya di tahun 2024 ini nanti akan ada sesuatu yang berubah atau berbeda dari Muhammadiyah. Tahun berapa itu? Sempat ada. Sempat ada ajakan? Sempat. Dan waktu itu siap itu. Siap, tapi terus akhirnya dalam proses, kan itu harus dikawinkan dulu kan, dengan dari tempat, dari kader dari parpol yang lain kan. Iya. Nah, kecuali kalau di Kabupaten Pati sudah siap ada regulasi calon independen itu, malah mungkin lebih leluasa itu bagi Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah juga berpikiran bahwa ingin mengusulkan salah satu calon dari independen begitu. Bisa kalau ada regulasinya. Bisa. Dari Muhammadiyah mengusulkan. Gitu. Dan ada juga calonnya sudah ada. Ada, tinggal mau dan tidaknya tadi loh ya. Nah ini untuk masalah mau dan tidak maunya, berarti kan memang di sini ada kesadaran politik yang masih sangat rendah sekali. Karena itu persiapan untuk mengerucutkan ke sana bahwa bagaimanapun ormas Islam itu berkepentingan untuk ikut andil dalam penataan pengelolaan Kabupaten Pati ini, sampai amanat musdanya saja temanya sudah memang ingin ikut mencerahkan dan memajukan Pati. Itu tema musdanya. Konkretnya apa yang akan dilakukan Muhammadiyah ini untuk mencerahkan dan memajukan Pati? Kita melakukan upaya-upaya untuk apa namanya, menggarap kegiatan-kegiatan masyarakat, di mana masyarakat itu akhirnya di samping ada kegiatan yang mereka rasakan kemanfaatannya, juga bernuansa pencerahan untuk membangun kesadaran. Yang pertama memang diawali dari pemahaman agama yang lebih global. Pemahaman agama yang lebih global, artinya global itu tidak sekedar di aspek ubudiahnya saja, di aspek akidahnya saja gitu, tidak, tapi bagaimana dua misi utama manusia ini dijalankan secara seimbang. Misi utama manusia itu yang pertama memang dititahkan untuk menjadi hamba Allah yang soleh ya. Misi yang kedua ini juga harus dilaksanakan sama dengan itu sebagai khalifah fil ard. Nah, untuk mengimplementasikan visi yang kedua itu, yang paling efektif ya memang harus turun gunung,
mengelola, memimpin pengelolaan gitu. Jadi ikut menjadi memimpin pengelolaan wilayah ini gitu kan. Artinya apa? Memang teman-teman sudah mulai banyak diskusi tapi lewat media sosial. Karena saya sering katakan berpolitik itu tidak bisa lewat media sosial. Seramai apapun tidak. Malah gitu. hanya kan jadi debat kusir saja gitu. Karena tidak ada actionnya. Gitu. Konkretnya apa? Konkretnya ya bismillah saya maju. Saya masuk lewat kendaraan ini. Kan kita memang nggak membuat kendaraan sendiri. Kendaraan banyak nanti terlalu banyak polusi nanti. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Kita naik kendaraan yang sudah ada. Gitu kan? Betul. Tapi secara kompetensi diperhitungkan di dalam kendaraan itu gitu. Itu konsep. Kalau dalam pemikiran saya begitu. Tidak, memang nggak perlu. Dan keputusan Muhammadiyah itu sudah betul secara institusi tidak membentuk partai politik dan tidak berpolitik praktis. Sudah betul. Tapi kader-kader Muhammadiyah didorong berpolitik, ambil peran mengimplementasikan kompetensinya sebagai khalifah fil ard itu, punya rasa tanggung jawab. Itu kan. Baik, pertanyaan terakhir ya ini untuk pandangan di tahun 2024 nanti gitu. Pandangan untuk 2024 nanti, apakah dari Muhammadiyah itu sudah memiliki pandangan pemimpin idaman yang nanti akan didukung di 2024? Ada berapa tuh Mbak calonnya? Nah itu, ini tuh masih kabur sebenarnya. Warga Pati sendiri juga masih kabur. Ini akan siapa yang akan muncul? Nah gitu. Tapi ada nggak pandangan yang misalnya memang suara Muhammadiyah ini amat sangat diperhitungkan dan sangat memengaruhi gitu. Siapa sih kira-kira mungkin bisa disebutkan 3 sosok yang kemungkinan layak untuk memimpin Pati di 2024 nanti? Tadi saya katakan ya terlalu dini ya untuk melihat itu. Karena yang sudah muncul di permukaan, ke permukaan sendiri itu kan belum juga dia untuk menunjukkan ini belum mendeklar secara resmi bahwa dia akan gitu. Ini saya punya konsep begini gitu. Jadi kita inginnya nanti betul-betul tidak memilih kucing dalam karung. Jadi konsepnya apa? Seperti apa mau dikemanakan Pati ini kan gitu. Harus dari sana dulu, baru nanti diidentifikasi by name-nya siapa yang paling tidak mendekati ya, paling tidak mendekati dengan yang kita mau gitu. Tentu nanti kan tetap ada sinerginya, ada kolaborasinya dengan Muhammadiyah seperti apa jika apabila terpilih dan didukung oleh warga Muhammadiyah. Lantas apa harapan dari PD Muhammadiyah Pati sendiri ini untuk pemilu di 2024 nanti? Silakan disampaikan ke pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Harapan saya begini, para segenap warga Kabupaten Pati ya, mudah-mudahan pemilu yang sudah kesekian kalinya itu masyarakat semakin cerdas gitu ya, semakin cerdas untuk betul-betul diperhitungkan dalam menentukan pilihannya. Itu kita ingin Muhammadiyah punya satu harapan, jadi pemilu kada di Kabupaten Pati periode ini itu mudah-mudahan jauh lebih bermartabat dari sebelumnya gitu. Kita malu dong harusnya warga Muhammadiyah Pati itu kan dikenal dengan istilah Jawa sing guyonan itu kan rawe ra obos gitu. Tidak ada duit, tidak mau nyoblos. Tidak ada pilihan yang akan dicoblos gitu. Nah, ini memalukan sebetulnya. Sangat memalukan.
harkat dan martabatnya warga Kabupaten Pati itu. Maka monggolah kita bangun kesadaran bersama, baik pemilu nasional untuk RI 1, untuk tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan tingkat pemilihan di tingkat desa pun itu harusnya sudah mulailah kita belajar ya, semakin cerdas bahwa ternyata masa 5 tahun itu tidak cukup itu digantikan dengan 50.000, 100.000, bahkan mungkin 500.000 untuk sekali datang ke tempat TPS itu. Saya kira itu yang perlu diperhatikan oleh segenap warga Kabupaten Pati untuk Pati yang bermartabat di kemudian hari dan diperhitungkan, dihormati oleh teman-teman kita yang ada di luar sana, sehingga kita tidak malulah disebut Pati sampai seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Mari kita belajar bersama-sama. Ya mungkin mencerahkan seperti itu kepada masyarakat memang harus sabar, harus bertahap. Tapi perubahan itu harus ada. Minimal ada keinginan untuk melakukan perubahan. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktu yang disediakan. Baik pemirsa Lingkar TV, mereka yang tidak mau memimpin, dia harus siap untuk dipimpin. Dan terkadang hal terburuk terjadi, dia dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Saya Nadine RA beserta segenap kru yang bertugas mohon diri. Saksikan terus Bedah Opini hanya di Lingkar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.